Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Veralina Lahiwu dalam channel YouTube ini. Saat ini saya ada di alam bebas ya, di ruang terbuka. Saya tidak ada di ruang tertutup. Dan saya sangat bersyukur atas alam ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara, seperti biasa saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang menurut pembacaan gereja kita, Gereja Masehi Injili di Minahasa, yaitu terdapat dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35. Namun saudara-saudara, sebelum kita membaca firman ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami, tetapi juga memotivasi kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Mari kita membaca bagian ini secara bersama-sama. Diberikan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, luar biasa pembacaan kita di saat ini. Ya, dikatakan bahwa ada 2 orang dari murid Yesus
pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Letak kampung itu kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi mereka ini, 2 orang ini dari Yerusalem akan pergi ke Emmaus. Emmaus ini adalah sebuah bangsa yang dianggap hina oleh orang Yahudi. Jadi para murid ini mereka akan pergi ke Emmaus dari Yerusalem. Dan dalam perjalanan yang ada, mereka mempercakapkan apa yang terjadi kepada Yesus di Yerusalem. Dikatakan mereka adalah murid-murid Yesus. Sehingga di sini waktu kita membaca ini kita dapat melihat keadaan kedua orang ini, saudara-saudara. Mereka adalah orang-orang yang sangat mengharapkan bahwa Yesus itu akan membebaskan orang Israel. Yesus itu adalah pengharapan mereka. Namun, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, saudara-saudara, di sini bahwa dikatakan peristiwa yang terjadi kepada Yesus di Yerusalem, Yesus ditangkap, diadili, dihukum, dan hukumannya adalah hukuman mati, disalibkan. Namun apa yang mereka dengar bahwa pada hari yang ketiga dari peristiwa itu Yesus bangkit, saudara-saudara. Nah, ini yang terjadi, ini merupakan realita yang ada. Sehingga kita dapat melihat keadaan 2 orang ini yang pada awalnya mereka mengharapkan bahwa itu ada di ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi saudara-saudara, mereka dalam keadaan yang berputus harapan. Mereka dalam keadaan putus asa. Dalam perjalanan ke Emmaus ini, dikatakan dalam firman Tuhan ini, Yesus mendekati mereka. Ya, Yesus mendekati mereka dan menanyakan apa yang sedang mereka percakapkan. Namun di ayat 17 dikatakan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi mereka dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang berputus asa, putus harapan. Karena itu tadi di ayat 21, apa yang menjadi idola mereka, kebanggaan mereka, guru mereka yang mereka berpikir bahwa dia akan membebaskan bangsa Israel, orang Yahudi pada saat itu akan ada kerajaan yang baru. Namun pada saat itu saudara-saudara, yang terjadi tidak demikian. Malahan Yesus itu ditangkap dan dibunuh, disalibkan. Nah, ini yang terjadi pada saat itu sehingga kita bisa melihat keadaan 2 orang ini. Ya. Dan yang parahnya saudara-saudara, waktu Yesus mendekati mereka, ya, bukan hanya mendekati tapi juga Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Namun dikatakan bahwa mereka tidak mengenal dia, mereka tidak mengenal Yesus. Karena ayat 16 bilang, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, saudara, di sini dapat dicatat ya, kalau ada sesuatu yang menghalangi mata kita, penglihatan kita tentunya tidak seperti penglihatan yang normal. Kalau sudah ada penyakit mata, rabun dekat atau rabun jauh, atau contoh misalkan ada katarak ya di dalam mata, ada kalau orang Manado ada boboca, Kang. Ada sesuatu yang menghalangi, jadi kita tidak bisa melihat dengan jelas. Makanya kalau ada yang menghalangi mata kita, maka kita tidak bisa mengenal orang tersebut karena tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, ini yang dikatakan di ayat 16, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Kalau kita membaca bagian ini, dikatakan keadaan mereka ya, mereka dalam keadaan yang sedih, kecewa, berputus asa, berputus harapan. Sehingga ya dalam keadaan yang demikian mereka tidak bisa mengenal Yesus. Karena keadaan mereka, apa yang mereka rasakan ya, mereka betul-betul dalam keadaan yang terpukul. Mereka dalam keadaan yang kalau mau bilang tidak sanggup apa yang dialami oleh Yesus. Sehingga mereka tidak mengenal dia pada saat itu, saudara-saudara. Mereka sudah tertutup dengan pergumulan, mereka sudah tertutup dengan realita keadaan yang ada pada saat itu. Sehingga itulah yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak mampu mengenal Yesus.
Samalah dengan torang saudara ya, kalau torang dalam pergumulan, torang dalam masalah, dalam kesedihan ya, dalam keadaan yang terpukul, kita tidak mampu melihat Yesus dalam kehidupan kita. Karena kita hanya berfokus kepada masalah, kepada pergumulan. Kita tidak berfokus kepada Tuhan. Kita hanya melihat pergumulan yang besar. Namun kita tidak melihat ada Tuhan Yesus yang lebih besar dari pergumulan besar yang kita hadapi. Sehingga kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Ini juga yang dialami oleh para murid Yesus. Mereka tidak mengalami kehadiran Yesus. Mereka tidak merasakan kehadiran Yesus. Padahal di sini dikatakan Yesus mendekati mereka dan juga berjalan bersama-sama dengan mereka. Bayangkan saudara, parahnya mereka tidak merasakan kehadiran itu dan mereka tidak mengenal Dia. Dalam kehidupan yang kita jalani kadang juga ketika orang dalam keadaan yang kalut, dalam keadaan yang khawatir, dalam keadaan yang bersedih, ya kita tidak merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita karena orang cuma pikir-pikir, orang sampai pergumulan, orang sampai masalah. Ini yang mau mengingatkan kepada kita saudara-saudara, bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, saat kita berjalan dengan Yesus tidak perlu khawatir, tidak usah takut ya. Ini juga yang mau dikatakan oleh Yesus dalam bagian firman Tuhan kita di saat ini. Ya, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, Yesus tidak meninggalkan kita. Namun dikatakan Dia berjalan bersama-sama. Ya, ada tuh lagu bilang, bersamamu Bapa ku lewati semua. Kalau orang melewati segala tantangan, segala pergumulan, ketika kita melewati berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada saudara, ya. Karena Yesus ada dekat dengan kita. Yang jadi persoalan, orang kadang-kadang menjauh dari Tuhan, ya. Padahal Tuhan mendekati kita, tapi kita menjauh dari Tuhan. Karena dalam setiap apa yang orang lakukan dalam orang kehidupan, ya orang mau ikuti orang jalan sendiri, orang mau ikuti orang kehendak sendiri. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keadaan yang demikian ya, bahkan mereka menceritakan kepada Yesus bahwa mereka juga mendengar para perempuan ketika pergi ke kubur, ya kubur itu kosong. Sehingga mereka dalam keadaan yang percaya atau tidak saudara-saudara. Nah, disinilah mereka ditegur oleh Yesus di ayat yang ke-25. Lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kemudian Ia menjelaskan kepada mereka yang tertulis dalam kitab suci. Jadi saudara, berita tentang kebangkitan Yesus ini ya sempat diragukan oleh kedua orang murid ini. Mereka mengatakan itu perempuan-perempuan juga pergi ke kubur dan kubur itu kosong. Nah, di sini Yesus menegur mereka. Dikatakan, hai kamu orang bodoh. Bayangkan saudara-saudara ya, ditegur mereka berdua. Kalau orang sekarang udah tegur, hai kamu orang bodoh. Nyak gampang saudara ya. Paling itu langsung maraju ya. Apalagi kalau khotbah begini, kalau terlalu keras, tersinggung ya. Khotbah, padahal khotbah tidak menunjuk kepada siapa saudara, tapi firman Tuhan. Ya, sehingga kadang-kadang ketika dalam khotbah yang ada, kalau terlalu berlebihan, dong bilang, sotalebele ini pendeta, ya, pendeta le sudah singgung, pendeta le begini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bayangkan, dalam bacaan ini, mereka berdua ditegur karena kebodohan mereka yang tidak mau percaya kepada firman, yang tidak mau percaya kepada kitab suci. Padahal itu sudah mereka dengar, padahal itu sudah mereka terima, namun mereka meragukan itu. Sehingga saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan seperti dua orang ini, ya. Saat orang sudah dengar firman, orang dengar kitab suci, mendengarkan kebenaran, dan orang tidak mempercayai itu, saudara-saudara. Di sini Yesus menjelaskan kepada mereka, sehingga kalau orang ada dalam firman, maka orang akan mengerti dan memahami firman itu dan melakukan firman itu di tengah-tengah kehidupan kita.
Makanya jangan menjauh dari firman Tuhan. Jangan menjauh dari kitab. Ya, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya tema yang diangkat berjalan bersama dengan terang firman. Ya, jadi firman Tuhan itu menerangi saudara-saudara. Firman Tuhan itu akan menuntun kita agar supaya kita ada di jalan yang benar. Firman Tuhan itu pelita, bagaikan lampu yang menerangi saat kita berjalan. Sehingga kita harus berpegang pada firman. Kedua orang ini mereka dalam keadaan yang demikian, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan yang kecewa. Karena mereka tidak berpegang pada firman, tidak berpegang pada kitab suci yang sudah disampaikan kepada mereka. Ini yang jadi persoalan, makanya Yesus bilang, hai kamu orang bodoh. Sama lah dengan torang kalau dalam masalah, dalam pergumulan, kadang-kadang torang tidak mampu melihat Yesus karena kebodohan kita yang tidak mempercayai firman bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Yesus selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, makanya firman itu begitu penting dalam kehidupan kita. Iman juga timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga bagaimana iman kita akan bertumbuh kalau kita tidak hadir dalam persekutuan ibadah, kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya di situ firman Tuhan akan membuat iman kita semakin bertumbuh, semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Makanya firman begitu penting dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Sehingga kalau kita renungkan firman, pahami firman dengan baik, lakukan firman itu dalam kehidupan kita. Jangan orang cuma sampai didengar firman, tapi tidak melakukan firman itu. Padahal firman adalah pelita dan terang dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita harus berjalan bersama dalam terang firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jangan jalan sendiri. Ya, karena kalau berjalan sendiri boleh masuk got. Ya, kalau berjalan sendiri, apalagi kalau berjalan sendiri kau digelap, saudara. Itu tuh, bisa-bisa kau masuk jurang. Makanya jangan berjalan sendirian. Kita harus berjalan bersama dengan Yesus. Yesus adalah firman itu sendiri, terang itu sendiri yang akan menerangi kehidupan kita. Makanya kalau berjalan dengan Tuhan. Artinya dalam kehidupan kita, jangan atur mau diri sendiri. Jangan atur tuh diri sendiri. Mesti Tuhan atur orang hidup. Makanya Roh Kudus harus menguasai kehidupan kita. Sehingga kita berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Makanya mesti pahami firman. Pegang firman. Orang kalau menjalani hidup ini dan pegang firman, dia tidak akan takut, dia tidak akan khawatir, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan putus asa seperti dua orang ini, saudara-saudara. Dia tidak akan bermuka muram, ya, muka muram, muka jahat, saudara-saudara, ya. Tapi dia akan bersuka cita untuk menjalani kehidupan yang ada. Orang kalau berpegang pada firman Tuhan dalam keadaan apapun, ya sabarlah. Dalam segala sesuatu kita akan sabar. Ya, firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Kita akan bersukacita sehingga pegang firman. Amin, saudara-saudara. Ya, bahkan dikatakan dengan demikian mereka juga belum menyadari itu, saudara-saudara. Namun pada saat ketika mereka mendekati kampung yang mereka tuju, ya, di sini dikatakan mereka mendesak Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pada saat Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka, dikatakan waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan pada saat itu dikatakan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Luar biasa, saudara-saudara, ya. Pada saat Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka, terbukalah mata mereka. Terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Perjumpaan mereka dengan Yesus membuat mata iman mereka terbuka. Ya, sehingga saudara penting mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, mata iman kita terbuka, saudara-saudara. Kita akan mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Namun kalau orangnya berjumpa dengan Tuhan, ya malas ibadah, malas bersekutu, malas berdoa. Ya itulah menghalangi, ada sesuatu yang menghalangi mata iman kita. Sehingga kita tidak mampu melihat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya selalu mengatakan, apakah Daud terlalu hebat sehingga dia mampu mengalahkan Goliat, saudara?
Apakah Goliat itu terlalu lemah sehingga bisa dikalahkan oleh Daud? Yang saya yakini saudara-saudara bahwa Daud itu melihat Tuhan di tengah-tengah kehidupannya sehingga dia mampu mengalahkan Goliat, saudara-saudara. Kalau kita mampu melihat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, kita akan mampu mengalahkan itu semua. Kita akan keluar sebagai pemenang. Bukalah mata iman kita. Terbukalah mata iman kita, saudara-saudara. Biar kita mengenal Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa dia hadir, mendekati kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Tapi Yesus juga tinggal dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Sehingga apa yang kita alami kita tidak usah khawatir dan takut. Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita boleh menghadapi pergumulan dan tantangan. Tapi percaya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita semua. Luar biasa Bapak Ibu Saudara bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Namun perjumpaan dengan Yesus juga memberikan mereka semangat. Dari keadaan yang berputus asa, dari keadaan yang solome, padahal tong kasih yang so harap-harap dia itu tuh mau bebaskan tuh bangsa Israel. Tapi dalam keadaan yang demikian, orang langsung down, saudara. Tapi waktu mereka terbuka mata mereka, mereka mengenal dia, dikatakan ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ada semangat baru, saudara. Mereka langsung bangkit ya. Mereka langsung mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Mereka memberi kesaksian bahwa Yesus benar-benar bangkit. Luar biasa saudara-saudara. Seharusnya perjumpaan kita dengan Yesus memberikan semangat bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Semangat untuk bekerja, semangat untuk melayani Tuhan. Kalau orang semangat saudara-saudara, dipertanyakan Yesus mana yang orang jumpai. Kalau Yesus Kristus yang kita jumpai, maka akan ada semangat untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bahaya orang kalau sudah ada semangat, saudara. Kalau sudah ada semangat, orang semua lome ya. Orang semua malas. Makanya orang malas itu tidak ada semangat. Sehingga penting sekali untuk memiliki semangat. Makanya biar selelamar kalau ada semangat, ya tetap melayani, tetap bekerja, tetap melakukan segala tugas tanggung jawab yang ada. Seperti halnya dua orang ini. Cukup jauh loh perjalanan mereka dari Yerusalem ke Emmaus, 11 kilometer. Ya, jauh saudara. Tapi ketika mereka mengenal dia, terbukalah mata mereka. Mereka bangun kembali terus ke Yerusalem. Bayangkan saudara. Kalau sama dengan sekarang sadap. Mau pakai motor, oto, biar jauh 45 kilo boleh. Tapi mereka waktu itu berjalan kaki saudara. Tapi semangat ini mendorong mereka untuk melakukan apa yang menjadi tugas mereka. Memberikan kesaksian bahwa Yesus benar-benar bangkit. Mereka mengenal dia. Makanya penting kenal siapa Tuhan kita. Kalau orang tidak kenal siapa Tuhan kita, bahaya saudara. Orang bisa salah menilai Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya orang harus kenal dia. Cara mengenal Tuhan, intim dengan Tuhan. Berhubungan khusus dengan Tuhan saudara. Dengan cara apa? Beribadah, saat teduh, berdoa, membaca firman Tuhan. Akan membuat kita semakin mengenal dia. Makanya ada tuh lagu, ajarku mengenalmu. Ya, bawaku lebih mengenalmu. Orang jangan hanya sekedar tahu Tuhan, tapi orang harus menjadi orang-orang yang mengenal dia. Kalau orang kenal dia saudara, apa yang orang alami, orang akan pegang firman-Nya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin saudara-saudara, semoga firman ini memberkati dan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami, menuntun kami agar supaya kami dapat mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralina Lahiwu dengan cara like, subscribe, tekan tombol lonceng dan juga bagikan ke banyak orang saudara ya. Sehingga ini juga menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga kita semua diberkati lewat channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.